surut. Adapun sementara itu yang sering terjadi di laut pesisir ini yaitu abrasi pantai, di mana abrasi pantai itu merupakan sebuah pengikisan oleh tenaga gelombang laut yang sifatnya itu merusak dan terganggunya keseimbangan alam di daerah tersebut. Kemudian seperti halnya yang terjadi di daerah pesisir Gampung Pasir, Kecamatan Jalan Pahlawan ini yang sering mengalami abrasi, sehingga dengan sekarang ini. Adapun peran pemerintah yang turut serta dalam menangani permasalahan tersebut seperti dengan dibuatnya suatu kebijakan tentang penanggulangan abrasi pantai tersebut. Next, yang kedua ini adalah rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang saya cantumkan di proposal ini yaitu bagaimana sih peran pemerintah daerah dalam menangani abrasi pantai di daerah pesisir Gampung Pasir, Kecamatan Jalan Pahlawan. Seperti yang kita ketahui, salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu dengan membangun tanggul penahan ombak. Nah, yang ketiga ini ada fokus penelitian. Nah, di mana fokus penelitian ini mencakup 3 hal. Yang pertama itu ada jenis penulisan, di mana jenis penulisan yang saya pakai di proposal ini yaitu jenis penulisan kualitatif, di mana dengan logika deduktif. Jenis penulisan kualitatif ini mengungkapkan situasi sosial dengan mendeskripsikan kenyataan secara nyata. Yang kedua ini ada fokus penelitian, di mana fokus penelitian ini memfokus bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi abrasi pantai di Gampung Pasir. Yang ketiga ini ada sumber data. Data dalam penulisan ini diperoleh dari data observasi dan data dokumentasi. Next. Nah, yang keempat ini ada tujuan penelitian. Salah satu tujuan penelitian yang saya ambil yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya dan apa saja yang dilakukan pemerintah Aceh Barat dalam menanggulangi abrasi pantai tersebut. Yang kelima ada manfaat penelitian. Nah, di manfaat penelitian ini juga salah satunya saya sampaikan di penelitian tersebut yaitu hasil penelitian ini semoga dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya pentingnya pengetahuan tentang abrasi pantai ini, baik untuk masyarakat daerah pesisir maupun masyarakat di luar daerah pesisir tersebut. Next. Nah, yang kedua ada tinjauan pustaka. Nah, yang pertama ini ada penelitian terdahulu. Nah, di sini terdapat 5 penelitian terdahulu, bisa dilihat. Jadi penelitian terdahulu ini mempunyai persamaan dan perbedaan masing-masing dengan penelitian yang saya buat. Di kelima ini persamaannya yaitu sama-sama dalam membahas tentang peran pemerintah dalam menanggulangi abrasi pantai dan mempunyai tujuan khususnya. Sedangkan penelitian yang saya buat yaitu perbedaannya, sedangkan penulis itu bertujuan untuk mencari tahu lebih dalam tentang bagaimana peran pemerintah dalam menangani abrasi pantai di Aceh Barat ini. Yang kedua ada landasan teori. Nah, landasan teori ini mencakup alur logika. Nah, yang pertama ini ada peran pemerintah daerah, dan yang kedua itu ada pengertian kebijakan penanggulangan abrasi pantai, dan yang ketiga ada abrasi dan penanggulangannya. Yang selanjutnya ini ada landasan konseptual. Nah, di sini juga mencakup ada aspek kebijakan seperti pemerintah dan masyarakat. Yang kedua ada fokus penelitian. Yang ketiga ada teori yang digunakan serta tujuan akhir dari penelitian tersebut. Next. Nah, ini yang masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini yang pertama itu ada lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian ini berlokasi di Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Jalan Pahlawan, Gampung Pasir. Alasan saya memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut ini masih dalam terkena imbasnya dampak abrasi tersebut, serta alasan lainnya yaitu lokasi tersebut itu sedang dalam tahap berjalannya proses kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua ada pendekatan penelitian. Nah, jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek serta yang alami, di mana penelitian ini yaitu sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data secara